Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa asbahtum wa kaifa halukum ya ikhwan, santri-santri kelas 9, semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita terpisah jauh, akan tetapi kita selalu saling menasehati dan melakukan hal-hal kebaikan insyaallah taala. Apalagi sekarang sudah ingin habisnya waktu 10 Dzulhijjah. Sebelumnya ana mendoakan antum semua, semoga dengan kita belajar ana memberikan faedah ke antum. Kita sebenarnya sih sama-sama belajar, akan tetapi nikmat ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar dan menjadi alasan kita atau bukti kita bahwa kita mencintai agama Islam dengan cara menuntut ilmu. Ya, sebelum ana memulai pelajaran, ana berharap kepada antum semua agar setiap dari antum sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulis seperti pulpen atau pensil untuk menulis atau mencatat apa-apa saja yang penting dalam pelajaran yang akan ana sampaikan atau hadis pertama di Muqarrar kelas 9 ini. Sebelumnya ana di pertemuan pertama, di video pertama, ana sudah sedikit menjelaskan sedikit tentang hadis atau metode-metode tentang proses belajar mengajar ana. Atau yang kedua adalah pelajaran yang akan kita bahas, yaitu pelajaran hadis. Apa itu hadis? Ya, sebelumnya ana ulangi lagi agar antum tidak lupa. Kita insyaallah akan belajar pelajaran hadis yang kata para ulama, hadis itu artinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Kata para ulama, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan-perkataan beliau, dari perbuatan-perbuatan beliau, dari persetujuan beliau, dan yang keempat adalah dari sifat beliau. Jadi segala sesuatu yang disandarkan atau yang dikeluarkan dari perkataan Nabi SAW, dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dari persetujuan beliau dan dari sifat beliau, itu namanya hadis. Ya, mungkin hanya sedikit anak ulangi dan anak ingatkan, itulah pelajaran, itulah hadis yang akan kita pelajari. Insyaallah akan anak bacakan sekali lagi tentang hadis pertama yang antum harus hafalkan dan antum harus pahami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Ya. Sebelum ana menjelaskan hadis atau kandungan hadis yang akan kita pelajari, sebelumnya ingat bahwa dalam hadis yang akan kita pelajari selalu ada 3 poin yang ana perhatikan. Yang pertama adalah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari, dan yang kedua inti atau isi dari hadis yang akan kita pelajari, dan yang ketiga adalah diambil dari kitab apa dan siapakah yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Sekarang kita ke poin atau ke tahap yang pertama, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini dituliskan di Muqarrar kita, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Nah, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Siapa Ibnu Abbas?
ya antum catat Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ya, jadi beliau ini nasabnya atau keturunnya bersambung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga dijuluki Al-Bahar. Lakop beliau itu Al-Bahar. Al-Bahar artinya adalah laut. Karena apa? Karena ilmu yang beliau miliki sangatlah luas. Ada juga yang menjuluki dengan Hibrul Ilm. Ya, jadi tintanya ilmu atau Hibrul Ummah, tintanya umat, karena sangat banyak ilmu yang beliau miliki. Karena beliau juga salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mungkin antum bertanya, ya Ustaz, kenapa radhiyallahu anhuma? Biasanya radhiyallahu anhu. Ya, kan antum perhatikan setiap sahabat yang ada radhiyallahu anhuma, tandanya beliau bapaknya juga sudah masuk Islam. Ya, jadi Abdullah ini bapaknya Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas ini bapaknya itu sudah masuk Islam, makanya semoga Allah meridhoi keduanya. Tapi kayak seperti Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, karena bapaknya Khattab adalah bukan seorang muslim. Ya, mungkin insyaallah segitu penjelasan ana singkatnya. Qala beliau Abdullah bin Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'amatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dan ini adalah inti atau isi pokok dari hadis. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke poin yang kedua. Jadi kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang banyak dari manusia tertipu atau terlena dari keduanya atau dari dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Ya, jadi sebelumnya ana ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika saja kalian menghitung-hitung nikmatku, maka sesungguhnya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat kita bahagia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat kita bisa hidup dengan kedua orang tua. Banyak dan nikmat-nikmat yang lain, kata Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Akan tetapi Nabi SAW dalam hadis ini mengkhususkan hanya dua nikmat yang banyak sekali dari manusia terlalai atau tertipu, karena nikmat ini sangat besar dan sangat membuat manusia itu tertipu. Yang pertama apa? As-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ya, kenapa sehat? Karena kesehatan itu biasanya ketika kita dalam keadaan sehat, lagi semangat-semangatnya, lagi seger-segernya, biasanya manusia itu lalai atau waliyahudzubillah, mereka banyak melakukan maksiat di waktu sehat mereka atau di waktu bugar mereka. Ya, mereka tidak ingat bahwa nikmat yang besar itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah diperingatkan bahwa nikmat itu nikmat yang paling banyak di antara manusia untuk menggunakannya dengan baik. Ya. Jadi kebanyakan dari manusia itu ketika sudah sakit, ketika jatuh sakit, baru manusia itu mengangkat tangannya, banyak beribadah, berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah aku bertobat kepadamu, ya Allah aku akan sholat 5 waktu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi ketika diberi kesehatan, dia lupa dengan Allah, dia lupa siapa yang memberikan dia kesehatan. Makanya banyak sekali manusia tertipu dengan nikmat yang satu itu, yaitu nikmat kesehatan. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang.
Ya, subhanallah, nikmat waktu luang itu sangat sulit didapatkan oleh manusia. Tapi banyak sekali manusia yang tertipu. Sekarang waktunya paling cocok dengan kita, yaitu lockdown, atau ketika ada musibah virus corona datang kepada kita, kepada umat muslim atau seluruh manusia, kita diharuskan untuk di rumah. Nah, itu yang disebut waktu luang. Apa yang kita lakukan di rumah? Apakah kita main game? Apakah kita istirahat tidur terus? Ya, biasanya kalau sudah kita mendapatkan waktu luang, sholat kadang-kadang dilupakan, disuruh orang tua mengelak atau tidak patuh. Ya, padahal waktu luang adalah salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah inti pokok dan isi hadis dalam pelajaran atau hadis pertama ini. Dan yang poin yang ketiga adalah siapakah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Hadis ini diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Bukhari. Makanya rawahu Al-Bukhari. Jadi yang pertama tadi yang sudah jelaskan sahabatnya Ibnu Abbas, dan inti pokoknya sudah Ana jelaskan. Dan yang ketiga adalah kitab yang diambil adalah dari Sahih Bukhari yang dikarya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Jika antum ada pertanyaan, antum bisa langsung tanyakan ke Ana via Japri. Dan sebelum Ana tutup pertemuan ini, Ana akan memberikan tugas kepada antum semua. Ana ingin setiap antum menuliskan minimal 3 faedah dari hadis ini di kertas selembar, dan antum foto. Setelah itu antum kirimkan tugas antum via Japri ke Ana. Ya, Ana harapkan antum segera mengerjakannya di waktu pelajaran. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Sekali lagi Ana ingatkan, jika antum tidak mengerti dan ada sesuatu yang mengganjal tentang pelajaran ini, antum bisa langsung bertanya. Dan jangan lupa tugasnya langsung antum dikirimkan via Japri ke Ana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.